Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Roza Tunisa. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan 4 bagian. Dari keempat bagian ini mengenai media pembelajaran. Nah, jika kalian penasaran, maka tonton terus. Saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu apa itu pengertian media pembelajaran. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu media dan apa itu pembelajaran. Nah, media adalah suatu alat perantara yang berfungsi untuk menyampaikan pesan atau informasi. Sedangkan pembelajaran adalah proses dalam belajar mengajar. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya media pembelajaran adalah suatu alat yang digunakan untuk mempermudah dalam proses belajar mengajar. Baik, saya akan menjelaskan bagian kedua, yaitu jenis-jenis dari media pembelajaran. Nah, untuk jenis-jenisnya itu terbagi kepada 7. Yang pertama adalah media audiovisual gerak. Dia lebih menekankan pada proyeksi film bergerak, contohnya seperti film-film yang dapat bergerak dan bersuara, tentunya televisi dan animasi. Dia lebih menekankan kepada penglihatan dan pendengaran. Yang kedua adalah media audiovisual diam. Contohnya itu seperti slide. Dia dapat kita dengar, dapat kita lihat, namun dia diam, tidak bergerak. Seperti contohnya tadi slide. Yang ketiga adalah audio semi gerak, seperti tulisan bergerak dan bersuara. Yang keempat adalah media visual bergerak, contohnya seperti film bisu. Dia dapat kita lihat dan dia bergerak, namun tidak ada suara. Nah, yang kelima adalah media visual diam. Contohnya seperti foto, halaman cetak, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah media audio, seperti contohnya radio, telepon. Jadi dia lebih menekankan kepada pendengaran kalau media audio. Yang ketujuh adalah media cetak. Contohnya seperti buku, modul, koran, pokoknya yang semua dicetak. Yang ketiga yaitu perbandingan antara media pembelajaran di luar negeri dan di dalam negeri. Baik, jika ditanya demikian, apa sih perbandingannya? Menurut saya pribadi, perbandingannya adalah jika di luar negeri itu pemakaian media pembelajaran yang berteknologi tinggi itu sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, sudah menjadi kebiasaannya sehari-hari. Seperti penggunaan tab, proyeksi, itu emang udah nggak awam lagi. Tapi bagaimana dengan Indonesia? Jika di dalam negeri emang sudah ada beberapa yang menggunakan, namun belum secara menyeluruh. Jadi kadang ada, kadang tidak, bahkan tidak sama sekali. Jadi untuk teknologinya tuh masih minim kalau dibilang. Jadi untuk penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi tinggi di Indonesia itu masih sangat sedikit. Di Indonesia lebih cenderung kepada penggunaan media cetak, contohnya seperti buku dan modul. Nah, jika di luar sana dalam proses belajar mengajar menggunakan aplikasi atau e-book, maka di Indonesia masih menggunakan media cetak, contohnya seperti yang telah saya sebutkan, yaitu buku atau modul. Kan bagian keempat yaitu media pembelajaran apa sih yang baik atau yang bagus untuk pendidikan teknologi informasi? Menurut saya adalah media audiovisual. Mengapa demikian? Karena jika kita menggunakan media audiovisual, berarti dia lebih memfokuskan kepada pendengaran dan penglihatan. Nah, seorang siswa atau mahasiswa itu dia lebih suka jika melihat
dia dapat melihat isi materinya dibandingkan dengan dengan ceramah. Kita contohkan seperti bagaimana cara memakai PS. Nah, jika seorang guru dia menggunakan media audiovisual, maka dia akan menggunakan laptop dan juga proyeksi. Nah, selain dia menjelaskan, dia juga ikut untuk mempraktekkan sehingga mahasiswa bisa lebih paham akan materi yang disampaikan. Nah, diharapkan ke depannya Indonesia dapat memilih proses belajar mengajar menggunakan media pembelajaran yang cocok, yang dapat membuat sistem pembelajaran di Indonesia jauh lebih baik dan berkembang. I can show you every time 너가 원한다면 두 눈이 마주친 지금 이 순간 I can make you fall in love